Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama pelajaran bahasa Indonesia di kelas Bu Firda. Kali ini kita akan membahas tentang cerita fantasi. Yuk kita simak baik-baik. Nah teman-teman, cerita fantasi ini banyak contohnya loh dari novel-novel yang pernah kalian baca dan kalian dengar. Nah bisa diperhatikan ya. Cerita fantasi. Cerita fantasi merupakan suatu yang berhubungan dengan khayalan atau dengan suatu yang benar-benar ada dan hanya dalam benak atau pikiran saja. Kata lainnya, fantasi adalah imajinasi. Fantasi bisa juga merupakan sebuah genre yang menggunakan bentuk sihir dan supranatural. Contohnya seperti Tersesat di Planet Pluto, Harry Potter, lalu Dunia Susu dan Permen. Nah, berikut adalah kisah-kisah fantasi ya teman-teman. Mengidentifikasi unsur-unsur teks cerita fantasi. Cerita fantasi adalah sebuah karya yang dibangun dalam alur penceritaan yang normal namun bersifat imajinatif dan khayal. Biasanya dalam setting penokohan maupun konflik tidak realistis, bahkan terkesan dilebih-lebihkan dan tidak mungkin terjadi di dunia nyata. Ya, contohnya seperti Harry Potter. Kalian pasti udah familiar banget kan sama cerita fiksi Harry Potter itu. Kemudian lanjut. Cerita fantasi mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, ide cerita terbuka terhadap daya khayal penulis, tidak dibatasi oleh realita atau kehidupan nyata. Yang kedua, terkadang bersifat sederhana, namun mampu menitipkan pesan yang menarik. Yang ketiga, memiliki latar dan perangkat cerita yang jauh dari kenyataan, bahkan mungkin tidak pernah nyata dan mungkin irisan dari kehidupan nyata dan khayal. Kemudian keempat, penokohan terkesan berlebihan baik dalam hal karakter, jenis, dan dinamika sosialnya. Kemudian lanjut, menelaah struktur dan kebahasaan teks cerita fantasi. Yang pertama ada judul, 2 perkenalan, 3 komplikasi, 4 klimaks, dan 5 penyelesaian. Bisa dibaca ya teman-teman pengertiannya. Kemudian lanjut, unsur intrinsik teks cerita fantasi. Yang pertama, alur. Alur adalah rangkaian cerita yang dibentuk oleh tahapan-tahapan peristiwa sehingga menjalani suatu cerita bisa berbentuk dalam rangkaian peristiwa yang berbagai macam. Alur dalam fabel juga menjadi struktur teks fabel, yaitu memiliki bentuk tahapan-tahapan rangkaian peristiwa, perkenalan, komplikasi, klimaks, dan penyelesaian. Kemudian unsur intrinsik teks cerita fantasi. Yang pertama, kemudian unsur intrinsik teks cerita fantasi. Yang pertama tadi alur, yang kedua adalah karakter perwaktakan, yaitu karakter utama, karakter pembantu, protagonis, antagonis, lalu yang terakhir itu ada latar. Latar adalah tempat, waktu, suasana yang terdapat pada cerita. Nah, yang terakhir adalah penugasan cerita fantasi. Bagaimana teman-teman, kita sudah sejauh ini mempelajari tentang cerita fantasi. Jika ada pertanyaan, mohon ditanyakan di panel diskusi ya. Tugas pertama kalian adalah membuat cerita fantasi bertemakan bebas. Boleh tentang persahabatan dan tema-tema yang kalian sukai. Sederhana saja ya teman-teman, bisa dengan berapa, 10 baris buku atau 5 cerita fantasi yang kalian buat. Lalu yang kedua adalah tugas kalian membaca cerita Dunia Permen dan Susu yang telah Bu Firda sediakan di penilaian dan penugasan. Kuncinya adalah kalian membaca pertanyaan lalu menjawab.
agar lebih mudah dan cepat. Bisa dipahami ya teman-teman? Alhamdulillah, materi pembelajaran kita hari ini telah selesai. Terima kasih teman-teman. Salam semangat. Sampai bertemu kembali di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.